wa sahbihi wasallam. Kata beliau, jaa fi sahih sunnah marawu al-masira an Abu Bakar radhiyallahu anhu lamma wajada al-muslimin qad tataba'u muhajirin ila al-Madinah jaa ista'dhin ar-rasul huwa al-akhar fi al-hijrah. Ini disebutkan kitab sahih. Begitu juga dalam ulama sirah bahawa sebelumnya Nabi Muhammad itu sudah mengizinkan kepada muslimun untuk hijrah, kecuali beberapa orang termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar beliau tidak hijrah dulu karena beliau tahu bakal pengen hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar melihat muslimun sudah mengikut sudah berkelanjutan dalam hijrah ke Madinah, akhirnya beliau mendatangi Rasulullah meminta izin ke Rasulullah untuk ke hijrah juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata, ala rislik. Ala rislik artinya terserah. Kalau orang Yaman bilangnya busrak. Busrak artinya terserah. Bahasa Arab yang fusha, ala rislik. Fa inni arju an yu'dhan li. Saya juga, kata Rasul, berharap untuk diizinkan. Rasul saat itu belum mendapatkan wahyu dari Allah untuk diizinkan hijrah. Wa hal tarju dzalika anta wa ummi ya Rasulullah? Apakah engkau mengharapkan demikian? Qala na'am, ya, saya juga berharap untuk diizinkan oleh Allah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar juga enggak berangkat dulu karena beliau mengharap, karena berhubung Rasul juga berharap untuk diizinkan hijrah. Sayyidina Abu Bakar bertahan dulu, tidak hijrah dulu. Akhirnya fahabasa Rasulullah nafsuhu ala Rasulillah liyashibah. Sayyidina Abu Bakar menahan diri dulu untuk bisa antar menjadi kawan Rasulullah ketika hijrah. Wa 'allafa, ini Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan hijrah. Karena segala sesuatu butuh persiapan. Rasulullah akhirnya wa 'allafa rahilataihi kana 'indahu. Beliau punya 2 unta saat itu. Beliau ngasih makan 2 unta biar besar. Wa akhadha yata'ahadahuma, beliau mengurus unta bir'ayah mengurus unta selama 4 bulan. Nah, beliau tahu ini entar bakal diizinkan. Rasul mulai saat itu langsung beliau punya 2 unta, diurus, dikasih makan yang kuat biar entar jalannya lebih cepat. Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian fi hadhil athna, saat itu ketika Quraisy melihat Rasulullah sudah banyak pengikut, lahu syiah, artinya banyak pengikut di Madinah, di Madinah, akhirnya mereka takut entar Rasulullah, kalau misalkan Rasulullah juga sempat berangkat ke Madinah, entar Rasulullah semakin kuat di Madinah, entar bakal memerangi Quraisy kembali. Nah, itu yang dikhawatirkan Quraisy. Akhirnya fahadzaru khuruj Rasulullah, mereka mewanti-wanti supaya Rasul tidak keluar. Wa khafu an yakun qad ajma' li harbihim. Mereka takut bahwa Rasulullah berangkat ke Madinah tak mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan jamaahnya untuk memerangi Quraisy. Akhirnya mereka bikin kesepakatan, bikin kumpulan, fajtama'u lahu fi nar najwah. Mereka bikin perkumpulan khusus untuk membahas tentang Rasul, supaya Rasul tidak hijrah dengan tujuan untuk dibunuh, namanya di Darin Nadwah. Darin Nadwah itu adalah Dar Qusay bin Kilab. Ini paman kakeknya Rasul juga, Qusay bin Kilab. Dar Nadwah adalah tempat di mana saat itu Quraisy la taqdi amran illa fiha. Quraisy, seluruh jamaah Quraisy saat itu tidak memutuskan sebuah urusan kecuali mereka memutuskan di tempat itu. Mungkin mereka menganggap tempat keramat kali di Dar Nadwah. Akhirnya mereka yastasyawarun fi ma yasna'un bi amri Rasul. Mereka sepakat bermusyawarah tentang apa yang mereka lakukan tentang Rasulullah. Akhirnya sepakat mereka untuk mengambil di setiap kabilah 1 orang. Jadi misalkan kabilah Quraisy ada 10 kabilah, maka mengambil seluruh kabilah 1 orang, pemuda yang paling kuat, tujuan untuk membunuh Rasul. Kemudian mereka setiap pemuda dikasih 1 pedang, yang ntar ketika Rasulullah keluar dari rumah dibunuh sekaligus. Jadi mereka menyerang rame-rame. Tujuan apa? Summa ya'fayadribuhu darbatar rajul wahidin fayaqtuluhu, itu tujuan mereka. Misalkan 10 orang tadi, yang dari setiap kabilah 1 orang, mereka membunuh Rasul sekaligus.
Tujuannya apa? Supaya keturunan Bani Manaf tidak bisa melawan mereka. Gimana melawan semua kabilah? Soalnya kabilah Bani Manaf ini kabilah Rasulullah. Kabilah Rasulullah yang kalau misalkan semua kabilah lain yang membunuh Rasul. Nggak mungkin. Tidak mungkin mereka membalas. Akhirnya mereka sepakat bikin perjanjian di satu malam, mi'ad yaumim ma'lum. Mereka menentukan waktu yang tepat di satu hari yang maklum bagi mereka. Akhirnya datang Sayyidina Jibril memberitahu kepada Rasulullah untuk diperintah hijrah. Rasulullah saat itu turun Jibril untuk memerintahkan Rasul untuk hijrah. Wa yanha wa yanam. Sayyidina Jibril tahu. Nah, Jibril dikasih tahu sama Allah bahwa itu kaum kafir Quraisy sudah sepakat untuk membunuh Rasul di malam. Akhirnya Sayyidina Jibril melarang Rasul untuk tidur di tempatnya di malam yang sepakat Quraisy. Ini kemudian Sayyidina Aisyah berkata menurut riwayat Sayyidina Imam Al-Bukhari, kata Sayyidina Aisyah, "Fa bainama nahnu yawman julus fi baiti Abu Bakar fi harri adh-dhahirah." Ketika suatu hari kami duduk keluarga Sayyidina Aisyah sama Sayyidina Abu Bakar dan kawan-kawan, sama keluarga, beliau duduk di rumah di siang hari. Qala qail li Abi Bakar, tiba-tiba datang satu orang beritahu kepada Abu Bakar, "Hadza Rasulullah mutanaqqi'an mutaqanni'an." Ini Rasulullah sudah datang menutup kepala. Mutaqanni'an artinya Rasulullah dikejar saat itu. Rasulullah pengen dibunuh. Rasulullah sudah ngewanti-wanti, sudah tahu bahwa Quraisy sedang mencari tempat untuk membunuh Rasul, mencari waktu yang tepat untuk membunuh Rasul. Akhirnya Rasulullah mendatangi Sayyidina Abu Bakar di rumahnya dalam keadaan mutaqanni'an. Mutaqanni'an menutup muka pakai rida. Sehingga enggak ketahuan bagi Quraisy bahwa itu Rasul. Fi sa'ah lam yakun ya'tiha fi. Di waktu di saat di mana Rasulullah enggak pernah datang Sayyidina Abu Bakar. Misalkan di siang hari jam 2, jam 1 siang misalkan. Sebelumnya Rasulullah enggak pernah datang di waktu itu. Kemudian Sayyidina Rasul fada lahu abi wa ummi, fida'an lahu abi wa ummi. Wallah ma jaa bihi fi hadhihi sa'ah illa Amr. Rasulullah tidak bakal datang ke rumahku di jam sekarang kecuali pasti ada urusan yang sangat besar. Faqalat, kemudian Sayyidina Aisyah melanjutkan, faja'a Rasulullah fasta'adhan. Rasulullah datang kemudian minta izin Rasulullah padahal ke rumah sahabatnya. Rasulullah tetap sebelum memasuki rumah minta izin. Jangan kita asal masuk aja. Walaupun itu pengikut kita, walaupun itu anak bawahan kita, tapi Rasulullah tetap minta izin dulu sebelum memasuki rumah Sayyidina Abu Bakar. Malahan walaupun rumah sendiri juga disuruh minta izin. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Kemudian fa'adzana lahu, Sayyidina Abu Bakar mengizinkan masuk Rasul. Faqala Nabi Abu Bakar, akhrij man indak. Wahai Abu Bakar, keluarin semua siapa yang lagi di rumah, salam suruh keluar semua. Karena ini berita penting ini. Jadi rahasia. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, fa innama hum ahluk bi abi wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini cuma keluarga engkau. Artinya yang ada di rumah cuma istri Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Soalnya Sayyidatuna Aisyah saat itu sudah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama hum ahluk ya Rasulullah. Enggak ada orang lain, cuma keluarga kamu doang. Itulah Sayyidatuna Aisyah artinya di rumah. Enggak perlu khawatir ya maksudnya. Qala fa inni qad udhina li fil khuruj. Baru Rasulullah memberitahu Sayyidina Abu Bakar sudah diizinkan untuk keluar hijrah ke Madinah. Faqala Abu Bakar, faqud bi abi anta ya Rasulullah ihdara li hatayya. Itu yang dua tadi, yang dua unta yang sudah dipersiapkan, itu dua, satu buat sendiri, satu buat Rasul. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ambil satu buat engkau. Qala Rasulullah bi thaman. Rasulullah walaupun itu kawan, walaupun itu pengikutnya, saya enggak mengambil kecuali bi thaman, pakai uang. Ini yang diajarkan Rasul. Antum ntar kalau jadi kiai, jangan mentang-mentang jadi kiai, kalau udah ini, enggak usah, alhamdulillah. Ya. Rasulullah tetap enggak mau. Beliau enggak mau minta sedekah ke orang, enggak mau. Beliau tetap, boleh saya ambil tapi bisaman, kata Rasul, harus saya bayar. Padahal itu siapa? Sayyidina Abu Bakar.
dan itu pengikut beliau, orang terdekat beliau, dan juga itu siapa namanya, apa namanya, bukan menantu, lah menantu apa nah? Mertua beliau. Tapi kata Rasul, bis saman, harus pakai uang. Akhirnya mungkin jadi pakai uang, dibayar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalan Aisyah, Sayyidina Aisyah melanjutkan, fajahaznahu ma ahatsal jihaz. Baru beliau Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah dan Sayyidatuna Aisyah menyiapkan dengan persiapan yang sempurna, wa sana'huma sufrah fi jarah. Kemudian beliau juga menyiapkan makanan di sofrah. Sofrah itu artinya tas tempat naruh makanan. Kalau dulu kan nggak ada tas mungkin, ya tempat naruh makanan. Tempat naruh makanan, biasanya orang ke sawah itu tas buat taruh makanan. Faqata'at Asma' binti Abu Bakar qut'an min at-taqi farawat bi ala famil jarab. Kemudian Sayyidina Asma' binti Abu Bakar. Ini seluruh keluarga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Asma' itu beliau punya tali pinggang, mungkin bukan tali pinggang kayak kita sekarang, cuma buat ikat. Itu beliau langsung dirobek menjadi apa namanya tali untuk diikat tas tadi biar nggak lepas. Pengorbanan Abu Bakar dan keluarganya. Akhirnya Sayyidatuna Asma' binti Abu Bakar mendapatkan gelar beliau bintun nitaq, zatin nitaq. Ya, kalau ditanya ada pertanyaan siapa perempuan yang gelarnya zatin nitaq, itulah Sayyidatuna Asma' binti Abu Bakar, karena beliau mengorbankan tali pinggangnya, untuk diikat tempat tas buat makanan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah. Akhirnya baru Rasulullah datang ke Sayyidina Ali saat itu. Sayyidina Ali juga belum hijrah. Sayyidina Ali saat itu belum hijrah. Beliau mendatangi Sayyidina Ali, fa'amarahu an yataghallaf ba'dahu bi Makkah. Beliau memerintahkan Sayyidina Ali untuk menjadi pengganti beliau di Makkah selama beliau hijrah. Karena raithama yuaddi an Rasulillah wal wadi' allati kanat indahu linnas. Tujuannya apa? Tujuannya Rasulullah memerintah Sayyidina Ali untuk mengembalikan seluruh barang simpanan orang Quraisy. Karena orang Quraisy kufar-kufar itu walaupun mereka menganggap Rasul ini pembohong, Rasul ini sihir, Rasul ini majnun, tapi seluruh barang yang mereka khawatir kehilangan, yang mereka takut pengen simpan ataupun mereka pengen keluar, pengen kemana ataupun pengen safar, itu seluruh harta mereka yang dianggap sangat penting, yang berharga disimpan ke siapa? Rasulullah. Karena mereka tidak ada satupun manusia yang mereka yakin amanah, yang mereka yakin benar-benar bisa dipercaya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau di depan mereka mengatakan Rasul ini sihir, Rasul ini, tapi semua harta yang berharga bagi mereka disimpan kemana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sebelum hijrah memerintahkan Sayyidina Ali untuk jangan berangkat dulu di Mekah dulu untuk mengembalikan seluruh harta orang Quraisy. Karena idlam yakun ahadun min ahli Makkah lahu syai' yakhsha alaih illa istaudahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun ahli Mekah yang memiliki sesuatu benda yang sangat berharga yang khawatir hilang kecuali mereka menyimpan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima ya'lamun min sidqi wa amanatih, karena mereka meyakini bahwa Rasul sangat jujur dan sangat amanah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan anaknya, ini Sayyidina Abu Bakar semua keluarganya dikerahkan untuk membantu hijrah Rasul. Pertama diri sendiri sebagai kawan Rasul. Sayyidatuna Aisyah yang menyiapkan seluruh makanan buat Rasul. Sayyidatuna Asma' binti Abu Bakar yang mengorbankan tali pinggangnya. Sekarang anak laki-lakinya diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, untuk yatasamma' lahuma ma yaquluhun nas anhuma fi bayadin nahar. Ini sebagai juru mata-mata, jasus. Kamu Abdullah, saya tugaskan untuk keliling kota Mekah di siang hari, kamu dengar tentang apa yang dibicarakan oleh ahli Quraisy yang itu. Sebagai mata-mata. Thumma ya'tihima idza amsa bima yakunu ma'ahu min al-akhbar. Baru ntar giliran sore hari beliau itu mendatangi Rasulullah dan Abu Bakar untuk memberitahu kepada mereka apa yang dibicarakan Quraisy. Ini Abu Abdullah ini sebagai
mata-mata Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau memerintahkan Amir bin Fahira. Amir bin Fahira ini budak beliau. Budak Sayyidina Abu Bakar. Semua Sayyidina Abu Bakar semua dikerahkan untuk membantu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk diperintahkan untuk mengembala kambingnya di siang hari. Siang hari dikembala kambing sama budaknya disuruh. Kemudian yurihuhuma alaihima idza amsa ila al-ghar. Kemudian siang hari kau gembala, entar giliran sore hari engkau bawa untuk tempat peristirahatan kambing, bawa ke sana ke gua Thur. Karena di situ Rasulullah nanti bakal bersembunyi sementara di sama Sayyidina Abu Bakar. Tujuan apa? Tujuan kenapa ngapain disuruh kambing, dibawa kambing ke sana ke gua Thur? Tujuannya liyut'ima min albanha, supaya Rasul dan Sayyidina Abu Bakar bisa minum dari labannya, dari susu. Rasulullah kan enggak ada makanan kan mungkin dibawa semua. Jadi dibawa kambing ke sana langsung, tadi diperah kambing, itulah jadi makanan dan minuman Rasul dari susu kambing tadi. Itu yang pertama, tujuan giliran sore hari itu kambing dibawa ke sana ke kuasa. Kemudian wa amara Asma bintu an ta'ti ma min at-ta'am bima yaslihima kulla masa. Beliau memerintahkan Sayyidatina Asma untuk membawa bekal makanan setiap sore hari. Abu Bakar, ntar setiap sore engkau bawain makanan buat kita di sana di Gua Thur. Jadi Sayyidina Abdullah sebagai mata-mata, siapa lagi budaknya yang bawakin kambing untuk minuman, Sayyidina Asma yang bawa makanan. Radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian kata Sayyidina Asma bintu Abu Bakar, lamma kharaja Rasulullah kharaja ma'ahu Bakar, ihtamala Abu Bakar malahu kullahu ma'ah. Sayyidina Asma, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar ketika keluar bersama Rasul, beliau membawa seluruh harta yang dimiliki. Semua harta yang dimiliki Sayyidina Abu Bakar semua dibawa. Yang saat itu harta beliau miliki 5,000 dirham. 5.000 dirham, sekitar 5.000 atau 6.000, ragu beliau. Kalau enggak 5.000, 6.000. 6.000 dirham itu kalau sekarang berapa? Harga 1 dirham. Sekitar 290.000. Harga logam mulia 1 dirham antam atau koin antam bersertifikat. Harga di linga lain koin 1 dirham perak, dan berat seharga ini ke 100.000. Taruhlah 100.000. 100.000 dikali 5.000 berapa kan? 10 juta. 50 juta. Nah, 5.000 dikali 100.000. Oh, matematiknya kurang nggak? 6M. 5.000 dikali 100.000 ya? 500 juta. Beliau punya uang saat itu 500 juta. Semua dibawa. Kaya loh Sayyidina Abu Bakar. Makro hitam, aku masri, Masya Allah. Itulah semua harta Sayyidina Abu Bakar sebanyak 5.000 atau 6.000 dirham dibawa semua bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, tiba-tiba semua harta dibawa, masuk kakeknya beliau, yaitu bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Siapa nama bapaknya? Abu Abdul Muttalib. Muttalib paman, Al-Muttalib paman Rasul, Abdul Muttalib kakek Rasul. Ini kakeknya Asma, adapun bapak Sayyidina Abu Bakar. Siapa tahu nama bapak Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana? Abu Bakar bin tahu nama Abu Bakar kan? bin Quhafah. Ingat nah.
Yang saat itu bapaknya Sayyidina Abu Bakar sudah buta beliau, dhahaba basaruh. Beliau buta. Faqala wallahi inni la arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsihi. Kata kakeknya, wallah kayaknya ini saya melihat bahwa Sayyidina Abu Bakar sudah bikin khawatir kalian, semua harta dibawa. Beliau mungkin ada firasat juga, beliau khawatir beliau. Kakeknya, bapaknya, bahaya juga ini Sayyidina Abu Bakar, semua harta ini dibawa. Qultu kalla ya abi, tidak ya abi. Tidak. Innahu qad taraka lana khairan katsira. Sayyidina Abu Bakar meninggalkan banyak yang ditinggalkan buat kita, padahal enggak ada. Akhirnya apa yang dilakukan? Kan bapak kakek tadi buta. Akhirnya mereka nyari trik supaya kakeknya enggak khawatir. Apa yang dilakukan? Fa akhadhat ahjaran. Beliau kemudian mengambil hajar, batu kecil. Diambil batu kecil, fa wada'aha fi quwwatin fil bait allati kana yad'a malahu fiha. Sayyidina Abu Bakar ada tempat, guci lah kalau sekarang. Ada tempat yang biasa beliau naruh harta di sini, dirham, dinar. Sekarang sudah dibawa semua, kosong sudah. Akhirnya datang Sayyidatina Asma dan kawannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah, diambil batu-batu kecil dimasukin ke situ. Ntar mungkin digorok-gorok, ini masih ada kan. Padahal nggak ada lagi, dibawa semua. Biar nggak sedih kakeknya. Summa wada'an 'alaiha thawban, kemudian baru ditaruh pakaian atasnya, kain. Summa akhadhat biyadi, kemudian beliau memegang dengan tangannya. Faqultu ya abati dha' yadak 'ala hadzal mal. Wahai kakek, tolong coba letakin tangan di sini. Baru masih banyak. Padahal enggak batu padahal di sini. Hanya penipuan, hanya pegahnya batai, hanya pegahnya dirham. Duduk jarum kan. Beliau enggak ngasih tahu ini dinar, enggak ngasih tahu. Ntar dianggap bohong. Enggak ngasih tahu ini dirham, enggak. Beliau cuma ngasih tahu apa? Nabi tolong pegang sendiri aja. Oh, masih banyak. Subhanallah. Qalat fa wada'a yadahu alaih. Kemudian beliau memegang itu tadi. Qala la ba's. Ya sudahlah, enggak apa dah. Idza kana taraka lakum hadza faqad ahsan. Kalau beliau sempat meninggalkan kalian, ini sisa ini buat kalian ya. Bagus kata bapaknya. Kata kakeknya tadi. Padahal la wala wallahi ma taraka lana syai'an. Padahal Sayyidina Abu Bakar enggak ninggalin apa-apa buat dia. Ini kata Sayyidatina Asma. Walakinni aradtu an uskit syekh bidzalik. Tapi aku lakukan tadi kata Sayyidina Asma cuman biar kakekku diam. Enggak ngomong, enggak apa-apa, entar enggak bikin pengumuman. Ini Sayyidina Abu Bakar dah keluar dan enggak ninggalin apa-apa buat anaknya. Biar kakeknya tenang. Beliau enggak bersuara, akhirnya dilakukan hal ini tadi. Kemudian walamma kana atamatat tilka al-lailah allati hajara fiha ar-rasul ijtama'a al-musyrikun ala babi Rasulillah tarabbasum bihi liyaqtuluh. Giliran di malam di saat Rasulullah mau hijrah, orang musyrikun tadi sudah sepakat di pintu rumah Rasul. Di pintu rumah Rasul, yatarabbasun, mereka yatarabbasun ini mengintip. Apa namanya? Memantau. Yatarabbasun ini memantau dari jauh. Rasulullah keluar. Kalau keluar langsung dipukul rame-rame. Walakinnahu alaihi salatu wassalam kharaja min bainihim. Padahal Rasulullah saat itu keluar dari mereka lagi ngintip. Rasulullah saat itu keluar, enggak ada yang lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qad alqallahu alaihi sinatan minan naum ba'da an taraka aliyan. Allah saat itu memberikan ke mereka itu sinatan minan naum, ngantuk. Sementara dibikin ngantuk sama Allah, akhirnya Rasulullah keluar, ada yang tahu. Kalau Allah sudah bermain, ya seperti ini. Kalau Allah sudah turun tangan, ya seperti ini kejadian. Ini dibikin sama Allah biar mereka benar-benar malu di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah mereka yakin Rasulullah di rumah. Mereka sepakat sudah dikeliling dia keliling di rumah Rasulullah, semua sudah megang pedang untuk membunuh Rasul. Apa yang dilakukan Allah? Sedikit dong. Enggak butuh senjata Rasul. Enggak butuh senjata, enggak butuh apa. Dibikin sama Allah, tidur sebentar.
Selesai. Malahan ntar Rasulullah diambil, dikisahkan ntar diambil apa namanya, diambil pasir, diletakkan di setiap kepala mereka penjaga-penjaga tadi. Dia lagi menjaga Rasul di pintu, misalkan 20 orang, 50 orang, semuanya di kepala mereka ditaruh pasir. Biar kerasa bahwa yang kalian hadapi itu adalah Rasulullah. Dia berjaga-jaga segitu banyak, tapi sempat diletakkan pasir di atas kepala Rasul. Pas bangun, ini pasir dari mana? Oh, diletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kalau sudah bermain enggak butuh senjata. Dengaran. Allah kalau sudah bermain enggak butuh senjata. Seperti bikin tidur aja semua selesai. Rasulullah keluar. Rasulullah keluar ba'da antara ka'aliyan fi makanihi na'iman ala firashihi wa tama'anahu bi annahu la yasil ilaih ayyu makruh. Setelah Rasulullah memerintah Sayyidina Ali untuk tidur di tempat beliau, ranjang beliau. Ali, kamu tidur aja di situ. Ntar biar giliran orang kafir bangun. Udah bangun di tidurnya, mereka ngelihat, oh Rasulullah masih ada. Padahal bukan Sayyidina Ali. Dan Rasulullah meyakinkan Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali tidak ada, ntar tidak bakal, tidak kulli makruh, artinya sesuatu yang dikhawatirkan, aman. Rasulullah membuat Sayyidina Ali tenang, aman. Tidak ada satupun yang engkau takutkan bakal terjadi. Akhirnya Rasulullah berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar ke Gua Thur liyuqima fihi. Itu terjadi di hari apa Rasulullah berangkat ke Gua Thur? Hijrah, berangkat keluar dari rumah untuk hijrah. Menurut pendapat yang kuat di tanggal 2 Rabi' Awal. Tanggal 2 Rabi' Awal. Makanya Rabi' Awal ini bulan sangat penting bagi Rasul. Lahir di Rabi' Awal, kemudian beliau hijrah juga di Rabi' Awal. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, sebelum beliau memasuki di Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar dulu. Fadakhala Abu Bakar qabla Rasul falam misal ghar. Jadi sebelum Rasul masuk, Sayyidina Abu Bakar yang masuk duluan. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, biar saya yang masuk duluan. Tujuan apa? Beliau ngecek di samping-samping gua mungkin ada ular. Liyanzur afihi sabu au hayya. Beliau ngecek dulu, semua dipegang-pegang untuk ngecek. Rasulullah di luar dulu. Sayyidina Abu Bakar masuk dulu. Beliau ngecek semua isi gua. Apakah di situ ada binatang buas mungkin, atau ada hayya, ada ular. Yaqi Rasulullah binafsi. Beliau menjaga Rasulullah dengan mengorbankan dirinya. Kalau ada ular, siapa yang meninggal duluan? Pasti beliau. Beliau enggak mau Rasul supaya Rasul aman, beliau yang mengorbankan dirinya. Fa'aqaf ma fihi 3 ayyam. Ya Rasulullah bermukim di situ di Gua Thur, bermalam di situ selama 3 hari. Wa kana yabit indahuma Abdullah. Jadi bermalam bersama Rasul saat itu Abdullah bin Abu Bakar. Jadi Abdullah ini beliau giliran an yukhbiruhuma bi akhbar Makkah thumma yudlij min indihima bi saharin fayusbih ma Quraisy bi Makkah kabaitin biha. Ini Sayyidina Abdullah, subhanallah. Sore hari, malam hari beliau mendatangi Rasulullah. Sama di gua mengasih tahu, oh tadi mereka bicarakan begini, mereka begini, jadi beliau jadi mata-mata Quraisy, mata-mata Rasul. Entar sebelum subuh mungkin jam 2, jam 3 beliau sudah ke Mekah lagi. Jadi seolah-olah beliau tidur di mana? Tidur di Mekah. Jadi pas Quraisy bangun, sudah melihat beliau masih ada di Mekah. Artinya mereka tidak tahu bahwa beliau baru pulang dari Gua Thur. Subhanallah, siasat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau datang di akhir malam, kemudian sebelum subuh sudah ke Mekah lagi. Sebelum subuh sudah ke Mekah. Artinya ketika orang Quraisy bangun, beliau sudah di Mekah. Sehingga tidak ada satupun dari mereka yang meragukan. Ini berarti benar. Abdullah memang tidur di Mekah. Wakana Amir, yang Amir tadi yang tugasnya kambing, Amir yang ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menjaga kambing. Yaruh alaihima biqit'ah minal ghanam. Giliran sore hari beliau diambil beberapa kambing berangkat ke Gua Thur. Fa idza kharaja min indihima, apabila keluar min indihima dari Abu Bakar, udah keluar dari Gua Thur, beliau
tabi'a Amir atharahu Abdullah. Jadi kan Abdullah ni setelah keluar beliau Abdullah kan pasti ada jejak kaki kan? Itu Sayyidina Amir tadi bertugas untuk menghilangkan jejak. Dengan cara dibawa kambing di situ. Akhirnya kaki Sayyidina Abdullah hilang. Di bekas kaki kan di padang pasir, bukan di sini. Mungkin kalau di aspal nggak ada bekas. Tapi kalau di padang pasir kan berbekas. Soalnya pasir ketika diinjak ada bekas kaki. Tugas Amir apa? Tugas Amir itu bawa kambing di samping. Sebagai biar Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Rasulullah dan Abu Bakar minum susu dari kambing tadi. Ya, tugas fungsi yang kedua supaya menghilangkan jejak Abdullah. Jejak Abdullah. Menjejak tabi'a. Jadi faidha kharaja min dihma Abdullah, apabila Abdullah keluar dari sisi Rasul, tabi'a Amir atharahu bil ghanam, baru Amir menghilangkan jejaknya. Jadi Amir ngikut nih yang mana kaki, diikuti kaki Abdullah. Kai la yadhhar li qadamaihi athar, supaya tidak yang bekas kaki-kaki beliau itu sudah hilang semua bekas kaki Abdullah. Inilah sedikit tentang bagaimana hijrah Rasul. Besok kita lanjutkan tentang, masih ada setengah lagi insyaallah, tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Mungkin yang kita dengar beliau berkorban, tapi beliau berkorban sendiri tidak. Beliau berkorban sekeluarga. Sekeluarga semuanya dikerahkan oleh Allah, oleh beliau. Jangankan beliau, ontanya, kambingnya, budaknya, anaknya, semuanya dikerahkan untuk membantu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Waduh sahabat. Sayyidina Umar hijrah pakai sebelum Rasulullah alam. Tapi Sayyidina Umar cuman dari semua sahabat Rasul yang berani hijrah, yang hijrah dalam keadaan terang-terangan Sayyidina Umar. Yang lain semua dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hijrah Sayyidina Umar sebelum hijrah tawaf 7 kali, tawaf ke Makkah, tawaf berapa kali, kemudian bikin pengumuman pegang pedang, siapa saja kata Sayyidina Umar yang mau anaknya jadi yatim dan yang mau istrinya jadi janda, silahkan tungguku fil wadi katanya. Fil wadi artinya lereng gunung, jalan untuk hijrah. Silahkan tunggu aku di lereng gunung itu, karena aku akan lewat di situ untuk hijrah ke Madinah. Sayyidina Umar nggak kuat beliau, ditakuti di Makkah. Siapa saja, cara bikin pengumuman beliau bagus. Siapa saja kata Sayyidina Umar yang mau anaknya jadi yatim dan yang mau istrinya jadi janda. Artinya apa? Mati. Artinya kalau mau mati silahkan tunggu aku di lereng gunung itu, karena aku bakal lewat di situ untuk hijrah ke Madinah. Dari semua muslimun yang hijrah terang-terangan cuma Sayyidina Umar. Rasulullah kenapa enggak hijrah demikian? Kenapa Umar beda dengan Rasul? Kenapa kan Rasul bisa jadi sebenarnya untuk hijrah terang-terangan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Sayyidina Rasul sudah dijamin sama Allah untuk dijaga oleh Allah, tidak bisa disakiti oleh siapapun manusia. Tapi Rasulullah kenapa hijrah dengan cara seperti sampai pakai sorban enggak ketahuan, sampai tengah malam, sampai Sayyidina Abu Bakar kambing hijrah tinggal di Gua Thur dengan cara yang seperti itu. Itu ntar hikmahnya insyaallah besok kita baca. Kenapa sebenarnya bisa saja kan Rasulullah untuk hijrah seperti Sayyidina Umar, ini si Rasul pengen hijrah seperti Sayyidina Umar. Apakah Rasul takut? Bukan takut. Rasulullah enggak takut. Dengan bukti di perang Hunain, di awal perang Hunain muslimun kalah sana. Muslim kalah. Akhirnya Rasul ngambil dombanya, bukan domba, keledai. Rasulullah ngambil keledainya sendiri, duduk di keledai, berjalan sendiri di hadapan lagi gempuran panah. Itu Quraisy. Digempur pakai panah, pakai tombak semua. Rasulullah jalan tanpa panah. Rasulullah dengan dombanya berjalan di dalam gempuran panah itu tadi.
ana Muhammad, ana Rasulullah, ana Rasulullah. Rasulullah ngomong kepada ahli Quraisy, itu lagi di perang loh. Enggak takut. Enggak takut Rasul. Rasulullah yakin dengan janji Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Nah, tapi hijrah Rasul seperti ini. Dengan cara yang seperti itu dipersiapkan dari 4 bulan sebelum hijrah sudah dipersiapkan. Apakah Rasul takut? Bukan takut. Rasul enggak takut. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal antum tahu sedikit tentang kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam.